Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Qalam ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman yang artinya, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, yakni orang-orang kafir pun akan melihat. Apa yang dilihat? Siapa di antara kamu yang gila? Bi ayyikumul maftun. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, sedangkan orang-orang kafir berada di atas al-batil wad-dhalal, di atas kebatilan dan juga kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang hak, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Berarti yang hak akan muncul ke permukaan. Yang hak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang batil pasti kalah dan pasti lenyap, musnah. Di surat Al-Qamar ayat 26
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir." Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat itu semua. Demikian pula mereka, yakni orang-orang musyrik. Mereka pun akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, yakni bagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin yang beriman bersamanya, bagaimana mereka semua semakin kuat, tersebar luas, sedangkan ahlul batil, orang-orang kafir atau yang semisal dengan mereka semakin melemah, semakin terpojok dalam kekalahan. Maka akan disaksikan nanti peperangan demi peperangan selalu dimenangkan oleh kaum muslimin, dan puncaknya adalah kejayaan dengan peristiwa Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Ini di dunia. Fasatubsiru wa yubsirun. Nabi akan melihat, menyaksikannya, pun demikian orang-orang kafir yang menjadi rivalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin akan menyaksikan itu. Pun nanti di akhirat lebih-lebih lagi akan nampak semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang selamat, mana yang celaka, mana yang bergembira hati dan mana yang menyesal gigit jari. Mana ashabul yamin, ashabul maimanah, dan mana ashabus shimal atau ashabul masy'amah. Di akhirat nanti akan semakin nampak jelas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini semua nanti akan disaksikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bi ayyikumul maftun. Maka dengan demikian, siapa sebetulnya di antara mereka yang gila? Apakah yang dituduh gila beneran gila? Maftun. Ataukah yang menuduh yang sejatinya mereka gila? Dari sini nampaklah jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah maftun. Bukan Nabi yang maftun. Bukan Nabi yang gila sebagaimana yang mereka tuduhkan dengan tuduhan yang keji ini. Bukan Nabi yang terpedaya sehingga Nabi menyimpang dan tersesat dari kebenaran. Namun justru merekalah, yakni para pengikut hawa nafsu, yang dikatakan maftun. Mereka lah sejatinya yang maftun. Mereka terpedaya dengan apa yang ada pada diri mereka, dengan apa yang turun-temurun pada diri mereka berupa agama nenek moyang mereka, berupa kekuasaan, pangkat, jabatan, limpahan harta, dan apapun itu yang menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah sebenarnya yang maftun, dan mereka lah yang sejatinya kehilangan akal sehat mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, dialah yang maha mengetahui siapa yang dhalla an sabilih, yang sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang maha mengetahui siapa di antara mereka
yang mendapatkan petunjuk? Siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa manusia itu terbagi menjadi dua golongan terkait dengan hidayah yang sampai kepada mereka. Yang pertama, golongan yang dikatakan dalam ayat ini dhalla an sabilih. Dhalla an sabilih, tersesat dari jalan Allah. Sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, al-muhtadin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain, surat Hud ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyu wa sa'id." Ketika hari itu datang, la takallamu nafsun illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka kata Allah, faminhum syaqi wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka, ada yang sengsara, dan di antara mereka juga ada yang berbahagia. Jadi manusia ada dua golongan ini. Kalau di ayat yang sedang kita bahas diistilahkan dengan dhalla an sabilih. Kemudian satu lagi al-muhtadin. Kalau di surat Hud ayat 105 disebutkan dengan ungkapan golongan yang syaqi, golongan yang sa'id. Ada yang sengsara dan juga ada yang berbahagia. Baik. Kalau sengsara bahagia di dunia, ya tentu berbeda keadaannya dengan sengsara dan bahagia di akhirat. Mana kira-kira yang paling sempurna dalam kesengsaraan dan kebahagiaan? Yang di dunia atau yang di akhirat? Jelas yang di akhirat ya. Di akhirat itu kalau orang dapat syaqi, dapat kesengsaraan, dapat siksaan, maka itu adalah siksaan yang sempurna. Kebahagiaan yang didapatkan pun demikian. Kebahagiaan yang sempurna, kekal abadi untuk selama-lamanya. Tapi kalau di dunia, Ibu, di dunia itu semuanya bercampur. Ya tidak? Ibu sedang bahagia sekarang? Rada-rada Ustadz. Tanggal tua soalnya. Baik. Taruhlah di antara ibu ada yang sedang bahagia. Saya tanya, apakah bahagianya ibu-ibu seeneng-eneng selama-lamanya, terus-menerus, atau bercampur dengan kesedihan, kesusahan? Yang mana, Bu? Bercampur atau satu rasa saja? Bercampur. 3 hari kehilangan BBM saja kan riuh semuanya. Ya, Ibu. Kota minyak tapi langka minyak. Riuh semua manusia itu. 800.000 penduduk, riuh semuanya. Ya. Betul tidak, Ibu?
Itu yang ngantri sampai berkilo-kilo itu kan bukan mobil angkot saja. Mobil-mobil yang harganya 0,5 M juga ikut antri. Riweuh semuanya. Itulah dunia. Senangnya kita itu selalu bercampur dengan susah. Lapangnya kita di dunia ini selalu bercampur dengan sempit. Bahagianya kita di dunia ini selalu bercampur dengan sedih. Nah, itu di dunia. Jadi di dunia ini biasa saja. Orang kalau bahagia, sedang bahagia, ya jangan berlebih-lebihan. Orang yang sedang susah juga jangan frustasi. Kenapa? Karena ya begitu dunia. Antara bahagia, antara sedih, antara susah, antara senang, antara lapang, antara sempit. Sebagaimana ada siang, ada malam. Begitu. Siapapun itu. Mau orang yang paling kaya kah? Mau orang yang miskin kah? Sama. Tua, muda, semua sama. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seorang muslim itu dengan bimbingan Islam dan juga dengan iman yang ada pada dirinya, dia selalu berusaha menargetkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Karena ketika itu yang kemudian menjadi target utamanya, maka kesusahan di dunia itu tidak berarti. Pernah saya sampaikan maqalatnya Abu Bakar As-Siddiq, la khaira fi khairin ba'dahun nar. Tidak ada istilah keberuntungan, kebahagiaan, kelapangan kalau ujung-ujungnya neraka. Ya tidak ibu? Wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Dan tidak ada istilah kesulitan, kepayahan, tidak ada istilah kerugian jika ujung-ujungnya adalah surga. Maka seorang mukmin dia selalu menarget kehidupan akhirat. Bagaimana dia selamat dan bahagia di kehidupan akhirat. Maka jika targetnya adalah itu, kesenangannya di dunia semakin bertambah-tambah. Kesusahannya di dunia tidak membahayakan dirinya. Ketika targetnya adalah akhirat. Siapa yang ikut riweuh ketika kemarin kehilangan BBM? Yang sampai pasang status. Kayaknya semuanya gitu ya. Ya, betul Ibu. Aneh-aneh komentar orang tuh. Kota minyak baru dicentang. Kemudian di bawahnya kota muyak. Ya. Kota minyak disilang, kemudian kota muyak. Muyak baru dicentang. Aneh-aneh begitu komentarnya. Kalau ibu belajar tauhid, tenang saja. Orang-orang tua dulu ibu tidak ada BBM, anteng-anteng aja. Dia masih punya sendal, masih punya sepatu. Kadang juga nggak punya sendal, nggak punya sepatu, tetap aja bahagia kehidupannya. Jangan dikira loh ibu, berjalan kaki, tidak pakai sendal itu ternyata sehat. Sehat itu. Barakallahu fiikum. Ya tentu ada hikmahnya ya. Kejadian 3 hari kemarin tuh. Pasti ada hikmahnya. Semoga tidak terulang kembali. Baik.
Nah, itulah kehidupan dunia, semuanya bercampur. Maka jangan target dunia. Target itu adalah akhirat. Apa sejatinya yang membuat kita selamat bahagia di akhirat, itu pula yang membuat kita selamat bahagia di kehidupan dunia. Faminhum syaqi was sa'id. Kemudian di surat Yunus ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin." Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, di sini juga Allah menegaskan dua golongan manusia, man yu'minu bih wa man la yu'minu bih. Ada yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Quran. Ada yang tidak beriman. Di surat Al-Ghasyiyah ayat kedua dan ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kemudian ada wujuhun yawma idzin naimah. Di akhirat nanti banyak wajah pada hari itu tunduk terhina. Ada juga wujuhun yauma idzin naimah. Banyak juga wajah pada hari itu yang berseri-seri. Beda enggak ini? Beda. Wajah yang tertunduk, terhina, itulah wajahnya orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran mereka. Wajahnya orang-orang yang semisal mereka. Sedangkan wujuh naimah, wajah yang berseri-seri, itulah wajahnya orang-orang yang beriman, yang mati di atas iman dan Islamnya. Berseri-seri itu tanda apa? Kebahagiaan. Karena wajah itu indikasi hati. Begitu kan? Wajah itu indikasi hati. Memang hati tidak bisa terdeteksi, tapi kadang indikasinya kelihatan. Ya. Kenapa pada jara medud, ya, pada ditekuk wajahnya? Kenapa? Ya Ustaz, belum dapat dari suami, tanggal tua. Tapi coba nanti tanggal muda, glowing semua. Gitu kan? Artinya indikasi wajah itu. Ibu kenapa nunduk terus? Kok susah senyum? Ada apa Bu? Pasti ada masalah ya. Kok tahu? Ya tahu. Wajah itu cerminan. Wajah itu cerminan. Bukan saya tahu hati ibu. Bukan saya tahu hati ibu. Tapi mimik wajahnya mengindikasikan ibu sedang ada masalah. Ya. Sudah duduknya mojok. Ya. Barakallahu fikum. Nunduk. Ya. Susah senyum, gitu ya. Pasti ada masalah. Ayo Bu, cerita aja. Masalahnya apa? Barangkali kami bisa bantu. Minimal mendoakan. Begitu. Jadi wajah itu ketika berseri-seri, sumringah, ramah, maka itu sejatinya adalah indikasi gambaran dari keadaan hatinya. Nah, kalau di akhirat nanti ada wajah berseri-seri, bahkan bercahaya karena bekas wudunya ketika di dunia. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang bisa kita tebak ini orang-orang yang akan mendapatkan berita gembira. Ya, sedangkan yang tertunduk, lesu, ya, berwajah muram, durja, maka kita juga bisa menebak ini pasti orang-orang yang mendapatkan berita yang buruk. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, di dalam hadis
riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah famu'tikuha aw mubikuha." Setiap orang berangkat di pagi hari. Yagdu, berangkat di pagi hari. Ya kan? Itu aktivitas manusia. Hari-hari pada sibuk, jalanan macet. Ya semua orang keluar rumah. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsah, sampai mereka itu menjual dirinya. Menjual tenaganya, menjual idenya, menjual pikirannya, menjual waktunya. Mereka jual dirinya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata jerih payah manusia, perjuangan pengorbanannya, peras keringat banting tulangnya, kesibukannya, itu ada dua macam. Ada yang kemudian membebaskannya dari siksa api neraka, ada juga yang justru membinasakan dirinya. Iya kan? Manusia antara dua itu saja. Sama, sibuknya, lelahnya, letihnya sama. Bukankah orang jahat juga capek, Ibu? Capek. Orang zalim itu juga capek, sama, lelah letih. Bahkan mereka bisa lebih capek dari kita. Tidak hanya fisik yang capek, batin mereka juga tersiksa. Itu di dunia. Sudah begitu modelnya. Maka semua orang berusaha. Ada yang usahanya menyelamatkan dia dari neraka. Ada yang dengan usahanya, dengan lelah letihnya, justru menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Amilatun nasibah. Amilah, semua manusia amilah. Semua manusia bekerja, berusaha. Semua manusia berlelah letih, berjuang, berkorban. Namun ada yang berjuang di atas kebenaran, ada yang berjuang di atas kebatilan. Maka ibu jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati untuk orang-orang beriman saat mereka menghadapi berbagai macam ujian, tantangan dan hambatan serta rintangan dalam kehidupan. Karena semua ujian itu diterima oleh semua manusia. Begitu ya. Jangan melihat orang, tapi lihatlah diri sendiri. Satu hal yang sering orang itu bikin susah hidup adalah suka banding-bandingkan dia dengan orang lain. Enak ya jadi si fulan mah begini, begini, begini. Ya sudah kaya, ya, Masya Allah. Prasangka kita kepada dirinya bahwa dia itu orang yang enak. Bisa salah nggak ibu? Bisa. Kita kan nggak ngerti masalah dia. Kita nggak ngerti masalah dia. Apa yang dia hadapi? Ya kelihatannya mungkin enak. Secara kasat mata enak. Tapi kan apa yang sedang dia hadapi kan kita tidak tahu. Bisa jadi dia lebih menderita dari kita. Saya pernah ceritakan ibu, kisah nyata. Ibu-ibu yang dijatah suaminya 80 juta sebulan. Ternyata nggak bahagia. Pernah saya ceritakan itu. Langsung testimoninya begitu. 1 bulan. Kalau kita yang tidak seperti itu kan nganggapnya enak ya. Enaknya kamu jadi istri. Ya. Modal nangkring 80 juta. Sebulan itu. Ya. Nyuci, ngepel, nanak nasi, masak. Oh sudah ada pembantu. Jaga rumah, ada security rumahnya. Ya ibu. Kalau kita yang bayangin kan enak ya. Tapi ternyata bayangan kita itu tidak mesti benar. Kita nggak ngerti apa yang sedang dia hadapi.
Buktinya begitu, saya nggak bahagia Ustaz. Nggak bahagia. Kurang apa coba? Ya Ibu. Kalau komentar Ibu kan bodoh amat begitu kan. Bodoh sekali, tidak bisa bahagia. Tapi begitu kenyataannya. Ada orang yang modelnya seperti itu. Maka ya fokus aja ke diri sendiri, ya. Fokus ke diri sendiri, jangan melihat kehidupan orang. Enggak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada dari anugerah-anugerah Allah. Bersyukur kepada Allah. Setiap saat kita bersyukur kepada Allah jika kita ingin bahagia. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang mereka semua. Inna rabbaka huwa a'lam. Dari dua golongan manusia itu dengan berbagai istilahnya tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui tentang mereka semua. Tentunya pengetahuan Allah tentang mereka berkonsekuensi adanya balasan Allah atas apa yang telah ditempuh oleh masing-masing mereka. Allah bukan sekedar tahu, tapi taunya Allah tentang dua golongan manusia ini itu akan berkonsekuensi balasan. Maka di surat An-Najm ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walillah ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan, kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi balasan. Maka tugas kita ikhtiar yang terbaik dalam hidup ini. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu, bisa saja kebaikan yang kecil itu justru nanti yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terlebih di masa-masa saat ini kita berada di bulan-bulan yang Allah sucikan. Bulan Dzulqa'dah, nanti berlanjut apalagi 10 pertama Dzulhijjah, ya, seagung-agungnya hari-hari di dunia ini secara mutlak, 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Ditambah lagi nanti bersambung 10 atau di bulan Muharram, 10 pertama Muharram terutama. Ini 3 bulan berturut-turut adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan. Maka makmurkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu tugas kita. Berusaha terus semangat, istiqamah ya di atas iman dan juga amal saleh. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya Ibu, ada lihat cangkang permen kecil setelah pengajian, ya mungkin ada saudara kita yang sudah dimasukin ke tas, mungkin terjatuh lagi. Kita melihatnya, dipungut atau dibiarin? Ini loh kecil Ibu, amalan yang sejatinya bisa berpahala tapi sering diremehkan orang. Dipungut atau dibiarin?
biarin saja, kan ada petugasnya, ada panitianya, ada seksi kebersihannya. Mungkin sebagian orang meremehkan. Jadi kalau kita mau pahala, bismillah ya Allah. Ini merusak pemandangan. Ini bisa ngotorin jamaah yang belajar di sini. Bismillah, karena Allah, ambil ibu pungut. Nggak bawa tong sampah Ustaz, nggak ada tong sampah di sini. Masukin saja ke saku dulu, masukin ke tas ibu. Nanti ketika ngelihat tong sampah kita buang di tempatnya. Ini mungkin sepele. Tapi kita kan tidak pernah tahu. Yang kecil seperti itu ternyata bisa saja membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu ternyata menjadi sumber kebahagiaan abadi bagi kita. Siapa yang tahu, begitu kan? Dan ternyata ada yang model begitu, Ibu. Nabi sudah menyatakan di satu riwayat hadis yang terdapat di Sahih Muslim, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Dikisahkan ada seorang melewati dahan sebuah pohon di badan jalan. Jadi ada dahan ranting pohon di jalanan. Dia lantas berkata, demi Allah aku akan menyingkirkan dahan ini agar tidak menghalangi kaum muslimin. Dia turun dulu dari kendaraannya, dia berhenti dulu sejenak dari jalan kakinya. Dia singkirkan itu. Semoga dengan perbuatannya ini kaum muslimin mereka tidak terhambat perjalanannya. Apa kata Nabi? Fa'udkhilal jannah. Berkat amal itu dia dimasukkan ke surga. Siapa yang tahu, Bu? Amalan yang mungkin dianggap remeh. Orang kita kan senangnya komen saja. Lihat sampah di jalan, gimana wali kota ini? Ya. Ini dinas kebersihan kota kayak apa sih? Ini yang bertugas siapa ini? Kan banyak yang biasa nyapu di jalan. Kok ini terlewat? Ada 100 orang, itu sampai 500 komen. Sampahnya terselesaikan enggak? Tidak. Masih ada aja ngajugruk di situ. Satu orang lewat komentar, 5 komentar. Satu orang lewat 5 komentar. Ayo saja nunjuk-nunjuk orang. Ya, wali kotanya kena. Ya. Anggota dewannya kena. Camatnya kena, lurahnya kena, RT-nya kena. Satu orang 5 komen, 100 orang lewat di situ 500 komentar. Tidak menyelesaikan masalah. Coba sempatkan 1 menit. Melipir dulu, menyisi dulu, minggir dulu, berhenti dari kendaraan. Bismillah, angkut. Ya, simpan di tempatnya supaya tidak menghalangi jalan. Tidak usah berkomentar. Selesai tidak urusan? Selesai. Dan itu ternyata bisa menjadi sumber kebahagiaan abadi bagi kita. Buktinya tadi. Ada orang yang begitu nikmat di dalam surga, ternyata bukan karena amalan besarnya, tapi amalan-amalan yang sering diremehkan manusia, yang sering dikomentari manusia tanpa ada aksinya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 3 ayat ini sudah selesai kita bahas. Insyaallah taala kita nanti lanjutkan di ayat ke-8 dan seterusnya. Biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita.